kabar? Terima kasih sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Kali ini Zi akan bacakan siapa yang akan mendekatimu dalam waktu dekat ini ya. Siapa yang akan mendekatimu atau PDKT denganmu dalam waktu dekat. Di sini Zi ada 3 pal ya, Zi pakai Animal Totem Tarot. Dan di sini Zi ada pal yang pertama yang pakai kristal clear quartz ya, yang besar seperti ini. Kemudian yang kedua yang pakai pendulum ya, pendulum yang warnanya coklat emas. Dan yang ketiga Zi ada kristal clear quartz pendulum yang kecil ya, pendulum clear quartz yang kecil. Oke. Di sini di sini silakan dipilih salah satu untuk mewakili siapa sih ya, untuk melihat dan kalau bisa juga membantu dirimu, mungkin siapa tahu kalau ketemu ya, siapa sih yang akan mendekatimu dalam waktu dekat ini. Oke, silakan dipilih pal 1, 2, 3. Sudah memilih, terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Subscribe ke channel Moonlight Affirmation, nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Follow Moonlight Affirmation di Instagram, dan juga bagi kalian yang baru sekali di channel ini, nyalakan loncengnya ya. Oke, terus kalau mau personal reading ada nomor WhatsApp Z yang tertera di deskripsi. Kalian juga bisa dengarkan versi audionya di Spotify dan Apple Podcast. Nanti akan Z update karena beberapa waktu ini Z belum sempat update. Kemudian untuk kalian yang mau enjoy TikTok, ada TikTok, Z juga ada di TikTok. Oke, di sini ada 3 pal. Sudah memilih ya, Z masuk ke pal yang pertama. Oke, semoga bisa membantu ya. Pal yang pertama yang kristal clear quartz dulu. Oke, di sini sudah ada tumpukan kartu. Kita mulai dari sini. Yang pertama adalah siapa dia. Di sini ada Two of Pentacles, dan di sini ada The Sun. Di sini dari Two of Pentacles sama The Sun. Oke, kita ambil 3 kartu nih. Two of Pentacles, The Sun sama Temperance. Ada Temperance di sini. Oke, jadi dia itu adalah seseorang yang sudah mondar-mandir di kehidupan kamu. Jadi kadang dia datang, nanti dia pergi. Kalau dia datang bikin kamu happy, kalau dia pergi ya bikin kamu mungkin resah gelisah. Tapi ada sebagian dari kalian, malah sebagian besar dari kalian, malah kalau dia pergi ya udah nggak masalah juga gitu. Karena mungkin ya konteksnya belum deket banget kali ya, dia selalu datang, selalu pergi. Tapi kalian selalu ada komunikasi, ya selalu ada. Dan komunikasi kalian baik loh ya, jadi bukan komunikasi yang buruk atau kayak nggak nyambung atau gimana. Bagus sekali komunikasi kalian. Nah disitulah kalian terlihat nyambung sekali gitu. Oke, terus apa lagi yang saya bisa dapat? 8 of Wands. Oke, 8 of Wands. 8 of Wands di sini orangnya pernah deketin kamu ya, percaya atau tidak, entah itu dirimu merasa atau tidak ya, bukan percaya atau tidak, merasa atau tidak, dia itu sudah pernah deketin kamu, bahkan usaha untuk deketin kamu. Tapi kamunya atau anda yang ada di sini seperti kayak nggak yakin, mau mikir-mikir dulu. Nah itulah yang terjadi situasi di kalian. Lalu di sini ada Knight of Swords. Nah, meskipun dia berusaha mendekati dirimu ya,
Yang pasti dirimu lebih cenderung kayak netral, ya, diterima kalau dia datang, tapi juga nggak terlalu bereaksi gitu loh. Karena sebagian besar dari kalian itu nggak tanggap, nggak respon gitu, malah nggak tanggap itu kayak nggak tahu kalau dia lagi PDKT. Taunya cuma mungkin dia ya udah teman aja, ya udah ajak ngobrol aja, ya udah komunikasi biasa aja, ya udah nggak terlalu gimana banget gitu. Nah itulah yang terjadi di antara kalian. Oke. Lalu di sini ada Knight of Cups. Oke, kita buka 6 kartu. Jadi Knight of Cups. Oke. Tapi kamu baik sama dia, gitu. Jadi orang ini adalah orang yang kalau dia ini mungkin seperti teman ya, tapi juga nggak masuk hitungan teman baik gitu. Ini adalah orang yang sudah berada di lingkunganmu dan dia masih berada di lingkunganmu sampai saat ini, lingkungan pertemananmu. Tetapi dia ketika dia masuk. Tapi semua saya lihat dia itu lebih eksklusif. Kalau dia datang tuh dia sendiri gitu. Jadi bukan seperti yang kayak dia sama teman-temannya, weh halo, terus main ke rumah kamu atau pergi ke tempat kerja Anda atau ini adalah teman kerja Anda. Bisa jadi dia teman kerja Anda atau teman kuliah Anda atau mungkin tetangga. Tapi dia kalau datang sendiri. Jadi kalau dia bicara sama kamu juga sifatnya adalah personal gitu ya. Nah, tapi memang dirimu ini yang tidak tanggap. Oke, ini siapa dia? Jadi yang pasti dia sudah datang. Cuman kan kita bicara soal kapan dia mendekati ya. Dia ceritanya mau mendekati lagi nih gitu. Karena ini kan sudah seperti ditolak sama dirimu. Kapan dia akan mendekati lagi? Di sini ada Page of Swords. Kapan dia akan mendekati lagi? Oke. Page of Swords dan Knight of Wands. Kapan dia akan, ini nanti ada bayangan, nanti diterangin ya di pal 2 ya. Page of Swords dan Knight of Wands. Dia akan kenapa dia ada Page of Swords di sini? Ini ya, dia cenderungnya malah menghindar. Jadi mau maju tapi juga mau mundur. Di sini mau maju, di sini mau mundur gitu. Maunya apa sih? Sebentar, kapan mau mendekati kalau gitu? Berarti dia mah, coba ya saya lihat waktu ya. Sekarang sih bukan. Iya, sekarang. Oke deh. Teman-teman yang buka pal pertama, dia itu sudah mendekatimu ya. Dan dia tapi tipenya maju mundur, maka kamu belum begitu berasa kalau dia sedang mendekatimu. Cuma nanti akan ada waktunya di mana dia benar-benar mendekatimu, benar-benar menyatakan perasaannya, benar-benar jadi kayak seperti suka dengan kamu. Dan ketika dia mendekatimu itu dia sudah beneran nempel banget gitu, sudah tidak maju mundur lagi. Oke. So di sini ada suara. Three of Swords ya. So di sini yang saya lihat dia mendekatimu dan ada perasaan istilah kata perasaan seperti perasaan seperti sakit hati ya, sakit hati karena mungkin dirimu tidak begitu merespon gitu ya. Cuma nanti di sini akan ada saatnya, oke, ini paling lama 4 bulan ke depan deh. Ini udah paling lama. Karena dia kenapa seperti sampai tunggu 4 bulan ke depan, karena waktu tunggu dia itu ini disebabkan karena dirimu yang kesannya menolak dia sih ya. Tapi dia mau usaha. Kenapa? Karena ini dia sudah maju mundur,
Terus setelah dia maju mundur, dia juga akhirnya meyakinkan diri dia untuk maju dan berani. Dia udah jadi king ya, dia udah jadi raja, maju aja dia gitu ya. Tapi dia bawa tombak kayak gini, aku maju. Tapi dia lihat kanan kiri, strateginya apa nih untuk mendekatimu gitu. Nah di sini ada satu titik kebahagiaan di mana pada saat dia mendekatimu, di situ mulai ada respon darimu, tetapi juga ada penolakannya yang bikin sakit hati di situ. Kamu bakalan tahu deh, ya, mulai berasa lah kalau dia benar-benar mendekatimu. Oke ya. Nah, ini sudah mulai kapan? Nah, kita lihat prosesnya bagaimana. Dia akan mulai dari mana sih? Bikin kepo ya. Kamu mulai dari mana? The Magician. Oke, jadi kamu mulai dari, kamu akan mengetahui kalau orang ini berubah. Kok kayaknya dia yang kemarin-kemarin kayaknya cuma biasa aja. Sebenarnya dia nggak biasa aja, selama ini dia mendekati, cuman mungkin cara orang atau cara laki-laki wanita mendekati itu beda-beda. Nah dia berubah deh pokoknya gitu. Mungkin dia jadi seperti super perhatian, dia agak lebay tapi super perhatian. Terus dia di sini strength, dia sini bertahan, dia sini mencoba untuk bisa mendapatkan perhatian gitu ya. Contohnya mungkin kirim chat-chat yang bikin ngelawak gitu, atau kayak mulai bilang iya kalau kamu sakit nanti aku anterin, atau kalau misalnya kamu butuh apa tanya aku aja ya. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Karena kalau pacaran pakai aku kamu kan, kalau udah mulai PDKT kan sudah aku kamu tuh, baru PDKT zaman sekarang ya. Cuman ini ada di Jakarta ya. Beberapa daerah mungkin tidak ya. Pakai kata aku kamu mungkin adalah satu hal yang umum ya. Kalau di Jakarta setahu saya pakai aku kamu tuh sudah konteksnya pacaran suami istri gitu. Hierophant di sini. Tapi cewek-cewek juga ya pakai aku kamu. Hierophant. Nanti pada saat dia mendekatimu, prosesnya itu dia sudah mulai ada menunjukkan rasa cemburu, seperti tidak suka, seperti kesal, seperti gimana ya, bete sama kamu kalau kamu lagi jalan sama orang lain gitu. Dan ditambah Two of Swords, oh jelas ya. Nanti ketika dirimu pas ketahuan dia jalan dengan orang lain atau sesuatu yang mengkondisikan membuat dia cemburu, nah dia akan terdiam. Disitulah waktu diam itulah kamu juga lebih sadar lagi kalau dia itu sebenarnya emang betulan suka sama dirimu gitu. Page of Pentacles di sini. Alright, jadi disitulah. Kalau saya lihat di sini prosesnya ada perasaan, ini yang saya dapatkan ya. Kalian itu nanti seperti mulai ada saling tarik menarik ya. Jadi dari dianya mendekati, dari dirimu pun merespon gitu. Nah ini dari Page of Pentacles semakin jelas di sini kalau ada acceptance ya, ada penerimaan. Oke. Terus di sini ada Six of Swords. Alright. Siapa nih? Kayaknya nih ada yang mau menghindar nih pada akhirnya nih. Belum tentu dirimu ya, karena awalnya mungkin dia yang mendekati. Mungkin ini disebabkan bukan menghindar, mungkin ini disebabkan karena sebagian besar dari kalian, enggak sebagian besar sih, sebagian dari kalian ya itu ada yang LDR jatuhnya. Jadi dia mendekati mungkin hanya via chat, mungkin dia di kota lain, mungkin dia tidak dekat denganmu gitu. Nah oke. Di sini saya lihat Six of Swords, and then saya lihat Two of Wands. Oke, Two of Wands nih clear sekali bahwa dia ini menunggu untuk mendekatimu gitu. Jadi menunggunya ini karena dia ini dari jauh ya. Karena dia ini dari jauh, terus dia ya itu tadi yang luar kota yang harus ketemu kamu jarak jauh itu, atau mungkin bisa juga karena dia sibuk ya.
sibuk, terus kemudian dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa ketemu denganmu. Maka kalau kalian jadi tipenya nanti bagaimana kalian bisa ketemu itu ada lebih ke dia janjian tapi sering nggak ketemu waktunya sampai akhirnya ketemu. Tuh kita sudah ketemu kartu Ace of Pentacles dan di sini Queen of Pentacles. Ini nih nanti tanda-tandanya, pokoknya yang tadi saya sudah bilang ya. Awalnya dirimu tidak suka, di sini awalnya dirimu tidak suka, terus kemudian dirimu suka atau demen. Terus pada saat dirimu suka atau demen, malah kondisinya dia ini memang jauh gitu. Dia ini sepertinya ya lagi sibuk atau lagi kurang ada waktu gitu. Tapi kan dia tetap bertanggung jawab lah, orangnya dia PDKT ya. Oke, jadi seperti itu. Siapa dia? Orang yang sudah Anda kenal, orang yang sudah ada di sekitarmu. Dan kalau dia pendekatan lagi atau PDKT lagi, itu adalah pada saat dia sudah merasa benar-benar siap gitu. Karena ini maju mundur ya, maju mundur. Oke, Mister maju mundur, harusnya dirimu pantang menyerah dalam mendekatiku gitu ya. Oke, ini yang pilih PAL 1. Terima kasih. Kita lanjut ke PAL 2. Jangan lupa ya, yang mau personal reading ada nomor WhatsApp Z dan ada line juga, line Z. Z.linn, zee.linn. Oke. Kita masuk ke PAL 2 yuk. Oke, ini PAL 2. Dia udah terangin ya, supaya kalian lebih jelas. Kita masuk ke PAL 2. PAL 2 di sini, siapa dia yang mendekatimu? Six of Cups, Two of Cups, King of Swords. Alright, Tara, ini adalah orang yang punya duit banget. Kalau enggak, dia itu orang yang secara materi lumayan berlimpah. Sehingga ya sebenarnya kan kalau kaya banget, kita nggak mau definisi orang kaya banget ya. Di atas orang masih ada orang ya kan, di atas kita masih ada langit, di atas langit masih ada langit gitu ceritanya sih ya. Jadi di sini kita bicara untuk ukuranmu sih bisa nganggep dia lebih, pokoknya dia di atasmu lah gitu deh. Oke, tapi dia mendekatimu, dia ini adalah orang yang, kenapa ya saya lihat Two of Cups di sini ya, coba. Oh ya benar-benar. Sorry to say, tapi dia ini adalah orang yang sudah punya pasangan saat ini ya. Jadi bisa jadi menikah atau pacaran, dia sudah punya pasangan dan cenderungnya dia memang orang yang sangat keras hati. Ya, keras hati dan dia nggak tahan dengan hubungan ini, sehingga dia mencari orang yang lain yang bisa menjadi dia punya pasangan gitu, karena dia tidak puas hati dengan pasangannya sekarang, karena dia tidak merasa nyaman ya, dia merasa tertekan, dia merasa terintimidasi dengan pasangan yang sekarang. So dia mencoba untuk bisa dia mencoba untuk bisa memberikan apa istilah kata kenyamanan padamu ya, karena dia juga ingin mendapatkan timbal balik lah gitu. Jadi siapa dia? Orang yang sudah punya pasangan tapi orang yang sangat loyal, orang yang mau memberi padamu, maka dia memberikan kenyamanan padamu. Kenapa? Karena ya harapan dia pastinya kalau dia memberi padamu ya, itu dia juga mendapatkan timbal baliknya, feedbacknya gitu. Karena dia dan pasangannya yang sekarang dia tidak bahagia. Padahal pasangannya yang sekarang punya jodoh yang kuat sama dia, karena di sini ada Two of Cups, tapi karena dia orangnya terlalu keras, dia orangnya terlalu bebal, makanya dia enggak bisa bersama dengan pasangannya yang sekarang gitu. Jadi orang yang sepertinya orang yang sudah menikah ya, atau orang yang sudah pacaran, sudah cukup serius, tetapi dia memang harus melepaskan hubungannya dia dengan pasangannya dia. Seperti itu. Oke, kita buka kartu terakhir ya.
dia berada dari mana. Nah, ini saya nggak merasa kalian sudah kenal dengan dia. Ya, saya merasa dia adalah orang yang pokoknya kalau bisa lihat orangnya tegas banget deh. Kemungkinan kalau tubuhnya itu badannya ya, cewek ataupun cowok itu cenderungnya seperti, kalau cowok mungkin cenderungnya seperti tegap ya, kesannya sangat maskulin, sangat pria banget. Kalau cewek itu kesannya seperti cewek yang kalau dia nggak dandan, bener-bener nggak dandan, jadi kesannya malah seperti orang yang tomboy. Kalau misalnya dia dandan, itu dandanannya cenderung dandan dengan sangat amat bagus, rapi gitu, karena dia adalah orang yang betul-betul apa ya istilah kata, kalau enggak iya gitu. Jadi kalau enggak ya artinya nggak dandan, ya sama sekali nggak dandan. Kalau iya dandan ya harus dandan dengan sangat bagus gitu ya. Kalau pria cenderungnya dia sangat gagah, sangat berani, penampilannya sangat maskulin gitu ya, seperti itu. Dan kalian belum bertemu dengan dia karena dia itu ya ini masih di sini ya, masih terlibat dalam siklus hubungan percintaan yang memang masih tanda tanya bagi dia ini gitu. Oke, terus habis itu kapan kalian bertemu dengan dia? Six of Pentacles. Oke, dan The Chariot. So kapan kalian bertemu dengan dia? Dari Six of Pentacles sama The Chariot, kelihatannya dia kelihatannya dia memang masih dalam tahap Oke, ini jelas banget, banyak banget angka 6-nya. Jadi memang saya lihat saya mau lihat 6 bulan enggak, tapi saya mau lihat bulan 6. Jadi saya lihat bulan 6. Saya lihat pertengahan tahun lah pokoknya. Jadi kalau Anda nonton video ini 2021, kalau ini sudah pertengahan tahun ya malah ini pertengahan tahun. Kalau Anda lihat video ini 2022 ya pertengahan tahun juga. Itu pertengahan tahun itu Juni Juli. Di situ Anda akan ketemu sama dia gitu ya. Jadi kapanpun Anda menonton video ini video sudah lewat 3 tahun, 5 tahun pun dia jatuhnya di pertengahan tahun. Kalau Anda memang sudah di pertengahan tahun, berarti Anda sudah hampir ketemu dengan dia gitu ya. Dan dia ini memang tipikalnya ketemu dengan kalian pada saat dia memang sudah betul-betul, jadi ini dia sama pasangannya sudah betul-betul ada masalah. Jadi bukan Anda yang masuk ke dalam hubungannya mereka, karena siapa juga yang mau masuk dalam hubungan orang lain ya. Anda masuk dalam hubungan, Anda kenal dengan dia, itu kamu semua itu sudah ketemu dia yang memang sudah dalam keadaan galau, sudah dalam keadaan mau melepas pasangannya dia. Oke. Ada justice kan di sini. Lalu di sini nah baru di situ kalian bisa. Jadi kalau misalnya dia sudah dalam keadaan menikah pun seperti dalam proses cerai atau seperti dalam proses memang sudah pisah ranjang gitu. Terus ini baru potensinya sama kalian bisa pacaran, bisa lebih dekat lagi karena dia harapan dia lah ya, dia bisa bersama dengan Anda gitu. Kita kan bicara PDKT ya, bukan berarti melihat hasil akhirnya ini bisa menikah atau tidak. Kalau kalian mau tahu hasil akhirnya bisa menikah atau tidak, kalau memang sudah ketemu sama orangnya, boleh coba personal reading ya. Ada nomor WhatsApp Z yang tertera di bawah ini, ataupun ada line Z juga gitu. Line ID-nya Z, ZEE.LINN. Oke. Jadi di sini Ten of Cups ini kartu berkeluarga, kartu kebahagiaan, dan di sini memang jelas banget bahwa kalian itu ya bisa sekali untuk bersama. Kalau kamu menanggapi dia loh ya, tapi kalau tidak ya sudah. Karena yang dibacakan ini tentu yang PDKT dan berpotensi untuk menjadi pasanganmu kalau dirimu mau gitu. Dirimu mungkin mampir ke video ini juga karena dirimu merasa
bisa untuk bertemu dengan seseorang yang berpotensi terhadap dirimu gitu. Betul nggak? Ya dong, ya kan? Bagaimana sih kalian bisa ketemu? Di sini ada Queen of Wands. Oke. Kalian bisa ketemu Queen of Wands, dan di sini ada Nine of Pentacles. Kalian bisa ketemu dengan cara kamunya nggak mencari, ya, kamu tidak mencari. Misalnya contohnya Anda punya aplikasi online dating, ya, aplikasi pacaran online gitu. Itu Anda nggak mencari. Jadi mungkin Anda like, nanti dia yang message Anda gitu. Misalnya, kalau Anda ini ketemu sama dia karena ini general reading ya, setiap orang berbeda-beda. Cuman kondisinya saya juga nggak lihat kalian dari lingkungan pertemanan yang sama. Makanya tadi Zi ngomongin soal hal online gitu. Kalau kalian dari dunia nyata bukan online, pertemuan kalian itu pokoknya bukan Anda yang memulai, tapi dia yang mendekati, kamunya santai aja. Yang ketika dia mendekati, Anda akan merasakan bahwa dia itu apa ya istilah kata, dia itu saat Anda lihat kesan pertamanya tuh sudah sangat menggoda gitu. Secara penampilan itu kayak kok keren ya, kok oke banget gitu. Dan of course Anda merasakan kebahagiaan di situ ya. Anda merasakan ada rasa suka lah, ada rasa naksir atau rasa tertarik yang timbul di saat pandangan pertama awal aku apa sih, lupa lagunya. Kayak gitulah pandangan pertama ya. That di sini. Oke. Ace of Cups. Tentu tak mudah mendekatimu ya, tapi juga apalagi mengetahui nanti dia punya, ini mungkin ada sebagian kecil aja dari kalian yang dia tidak mengungkapkan statusnya dia yang memang sudah punya seseorang tapi dalam proses perpisahan. Tetapi sebagian besar dari kalian memang sulit menerima dia yang masih punya status tersebut gitu. Tetapi ternyata cinta bisa merubah segalanya, oke? And then di sini saya ada the Fool. Oke, dia ini sedang ingin pada saat ini ya, pada saat Anda ketemu dengan dia, prosesnya itu dia kelihatannya dia loyal, kelihatannya dia mau memberikan, gak harus materi juga ya, kasih sayang juga bisa, perhatian juga bisa. Tapi Anda bisa lihat seperti orang ini punya suatu beban dan dia ingin keluar dari situ. Makanya Anda di situ menghibur dia. Anda sebagai Queen of Cups, tidak peduli Anda laki-laki atau wanita, tapi di sini Anda betul-betul mau memberikan perhatian juga sama dia. Kan dia memberi Anda perhatian, Anda juga membalikkan perhatian itu, gitu. Ya, dan Anda berusaha untuk ini menapaki 8 Pentacles ini, artinya Anda punya usaha untuk mengusahakan supaya Anda dengan dia tuh bisa dekat gitu. Anda juga punya usaha di situ gitu. Dianya usaha, Anda juga usaha. Tetapi ini belum tentu hasil akhirnya kalian jadi loh ya. Gitu. Tapi yang pasti sepertinya Anda mendapat restu dari alam semesta, karena kalau dari Ace of Wands ya kelihatannya tuh, tapi ini tergantung karma dari kalian. Kenapa bisa mudah sekali kalian terkoneksi? Ya mungkin juga memang ada karma yang bercampur di situ, gitu ya. Bicara karma nggak habis-habisnya. Tetapi memang di situ ada kemudahan lah. Kayak kenapa sih misalnya Anda mau pergi kemana gitu ya. Nah entah kenapa tuh dia juga bilang aku juga mau arah ke situ gitu. Yuk ketemuan, nah, kayak gitu. Jadi
Jadi bisa seperti kayak dipermudah gitu loh. Nah itu yang menyebabkan hubungan kalian jadi nyambung. Tetapi apakah kalian jadi atau tidak, apakah kalian menikah atau tidak, pacaran atau tidak, dan ke arah kemana, apakah dia pasti bercerai atau tidak, karena dia masih dalam proses, belum tentu juga dia bercerai atau berpisah dengan pasangannya, ya pacaran ataupun menikah. Nah itu beda lagi ya. Jadi emang nggak liatin di sini. Kalau kalian mau lebih detail bisa coba personal reading. Ada nomor WhatsApp Z dan line Z yang ada di deskripsi. Tetapi yang di sini semoga bisa membantu. Oke. Yang PAL 2 sudah selesai. Kita masuk ke PAL yang ketiga. PAL yang ketiga yang pendulum yang kecil ya, yang quartz crystal yang kecil. Clear quartz. Oke, so siapa dia yang pilih PAL 3 King of Cups? Oke, the devil. Oh, kenapa the devil? Dan 7 of Cups. Orang yang sudah Anda inginkan, damba-dambakan, kamu ngefans sama dia. Kamu ngefans deh sama dia. Dia King of Cups, dia wanita atau pria ya, dia menawannya banget dia di sini. Seperti ada piala-piala di sini, dia sangat menawan, dia sangat menggugah selera, menggugah selera. Dia kepengen, pokoknya dia itu tipikalnya tuh bisa membuatmu kayak aku harus berbuat apa ya supaya aku bisa mendapatkannya. Itu masuk dalam pikiranmu terus gitu loh. Harus bagaimana ya supaya aku bisa mendapatkannya? Caranya piye ya? Wah, lihat deh capung-capung ini, dia mau mendatangi si makanan ini gitu. Jadi betul-betul seperti kayak ya inilah yang dirimu inginkan, orang ini, sosok inilah yang diri Anda inginkan gitu. Dan dia sangat luar biasa dalam mendapatkan hati Anda gitu ya. Tetapi sayangnya kesannya seperti kayak Anda yang PDKT dia pun dia sepertinya, atau Anda melirik dia pun dia sepertinya kayak acuh tidak acuh gitu terhadap Anda gitu ya. Kayaknya dia sombong sekali, pergi aja gitu. Wih, selamat ya, Anda akan bertemu atau didekati dengan orang yang Anda sukai selama ini, orang yang Anda demenin selama ini. Iya, oke banget. Judgment. Oke, nanti kondisinya kayak gini. Kondisinya dia adalah orang yang menurut Anda tampangnya itu ganteng, cantik ya, seperti pokoknya sosok yang Anda sudah inginkan selama ini, dan memang dia ini orang yang Anda inginkan. Jadi ya bisa dibilang, soalnya kan ini siapa yang PDKT Anda dalam waktu dekat ya. Saya lihat ini orang yang sudah Anda kenal gitu, orang yang sudah Anda kenal. Jadi ya kan dalam waktu dekat sudah Anda kenal, dan ceritanya orang-orang dari sisinya dia, orang-orang yang dekat dengan dia tidak setuju dia mendekati Anda gitu. Tapi ceritanya orang-orang dari pihakmu itu ketika dia mendekati dirimu juga kesannya juga mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Tahu kenapa ada yang tidak setuju? Karena kayak kamu dari dulu ngarepin dia, kok dia nggak pernah deketin kamu, sekarang baru deketin kamu gitu. Terus kemudian dari sisi dia, kamu beneran mau deketin dia dari dulu kan kamu gak suka sama dia. Jadi dua hal ya. Tetapi seperti si jerapah ini yang pada akhirnya karena lehernya yang panjang bisa mendapatkan si 3 pentacles ini, atau dari 3 of pentacles ini menggambarkan bahwa pada saat dia mendekatimu ya, kamu merasakan satu kebahagiaan. Iya, kok bisa-bisanya ya dia mendekati aku gitu. Ini sesuatu yang gak pernah terbayangkan olehku gitu loh. Hip hip hura 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 hura, aku jatuh cinta. Jadi aku jatuh cinta, berjuta rasanya. Oke. Jatuh cintanya kan lebih ke kayak, kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, lebih ke sebaiknya sih jangan kayak jatuh cinta atau menyukai seseorang daripada saat dia belum menyukaimu. Tapi di sini si Z bilang jatuh cinta itu adalah karena dia juga
akhirnya dia juga menyukaimu pada saat dirimu memang menyukai dia juga gitu. Jadi rasa sukamu belum hilang masih ada dan dia mendekatimu gitu. So sesiapa dia adalah orang yang dirimu ngefans selama ini, dirimu suka. Bukan orang artis Korea, artis Hollywood, bukan ya, artis mana sinetron, bukan ya, FTV, enggak ya. Ya bisa jadi kalau emang kalian dari lingkungan situ ya bisa jadi. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ini beneran yang kalian sudah sukai deh selama ini gitu. Kamu demen lah sama dia. Oke, kita bicara sekarang kapan deh waktunya. Ten of Pentacles, the Empress sama Ace of Swords. Kapan? Ini kita bicara kapan dia mendekatimu ya, karena dirimu memang sudah ada crush dengan seseorang, sudah menyukai seseorang. Kapannya di sini ada Ten of Pentacles sama the Empress. Dia ini akan datang pada saat dirimu sudah betul-betul apa ya istilah kata, siap ya, siap dan mungkin paling lama ya, nggak paling lama nih malah 3 bulan dari sekarang lah. Oke, 3 bulan sampai setahun, nggak paling lama. 3 bulan paling lama 1 tahun. Lama ya Kazi ya, iya lumayan, tapi dia memang dia butuh waktu lah ya, karena sepertinya di sini sih kalau Anda sudah kebayang orang yang Anda suka itu siapa, ya bolehlah kalian coba PDKT-in gitu. Karena kalau Anda yang usaha duluan deketin dia atau kasih kode-kode seperti itu, mungkin nanti dia akan ada feedback lebih cepat ya. Kalau di sini karena jelas sih perasaan dia, pada akhirnya dia sadar kalau oh ya kamu tuh bisa bikin dia bahagia. Ten of Pentacles di sini. Dan kapan waktunya yaitu tadi ya, antara bulan 3 sampai 1 tahun dari sekarang. Oke, dan selamat ya, karena ini adalah penungguan yang lama. Lihat di sini ada burung, sini ada 2 kapal. Ini penungguan yang sudah lama. Memang inilah yang Anda harapkan selama ini, dan ini akhirnya jadi nyata. Gitu. The World. Oh, kenapa sih harus kalian yang suka duluan sama dia, terus kemudian jadinya dia suka sama dirimu? Ya karena memang di situ ada karma yang berlaku di situ, dan memang dari The World ini kelihatan kalau Anda melihat dunianya dia tuh memang seperti kayak ya memang ini yang aku inginkan gitu. Dan di sebaliknya dia mulai sadar. Kenapa dia sadar? Ya itu karena ya itu tadi ada karmanya gitu kan. Dia mulai sadar ya karena memang ada jodohnya sehingga kalian bisa saling menarik gitu. Tetapi apakah kalian jadi atau enggak ya siapa tahu ya kan gitu. Coba aja gitu. Karena ya memang kalau ini yang memang dia adalah orang yang sudah kamu sukai selama ini. Soalnya ada dari kalian ya, sepertinya malah belum tentu mau nerima orang ini loh. Meskipun dirimu udah suka sama dia, belum tentu mau terima. Alasannya karena ya itu tadi, karena ya rasa suka itu kan belum tentu harus dibalas rasa suka juga gitu. Jadi karena ya seperti itu ya, dirimu suka sama dia, ini sebagian dari kalian ya, sebagian kecil dari kalian. Dirimu suka sama dia, dianya nggak merespon, gantian dia suka sama kamu yang sepertinya udah capek gitu, udah lama penungguannya, udah males. So bagaimana pertemuan kalian? Di sini ada Three of Cups. Oke. Three of Cups. Oke, kalau Zi baca di sini dia itu pada saat PDKT dengan kamu itu sepertinya kayak ajak, maaf ya, maaf kameranya goyang, saya benerin. Dia sepertinya ngajak untuk hangout atau memang posisinya kalian lagi bersama keluar gitu ya. Queen of Swords-nya reverse di sini. Dan dirimu juga sama sekali nggak menolak ya. Ya udah ya jalan aja gitu. Padahal sebenarnya juga hati ini kayak aduh nyesek banget pergi sama orang yang udah pernah nolak aku atau kayak nggak merespon aku gitu. Padahal aku suka sama dia. Terjadi bertepuk sebelah tangan atau bla bla bla. Jadi pada saat dia mendekatimu malah dirimu yang merasa tidak nyaman gitu. Malah dirimu yang merasa
tidak oke lah, sepertinya aku kayak berada di tempat yang salah gitu ya, kayak kondisinya aneh banget gitu. Cuman dianya berusaha sangat bijak dalam sangat tenang pembawaannya dalam menghadapi situasi di antara kalian berdua. Oke, High Priestess di sini sangat tenang, sangat istilah kata sangat, ya itu sangat tenang. Pembawaannya sangat istilah kata dia nggak seperti orang yang nyesel gitu, padahal dia udah nolak kamu selama ini gitu. Tapi ya itu dia, dirimu juga memang dasarnya memang suka ya. Jadi dirimu meskipun dia udah pernah nolak, udah pernah dingin, ya kan dirimu tetap aja terima dia gitu. High Priestess di sini. Soalnya dia itu kayak di Emperor, dia sangat amat sanggup untuk mempermainkan perasaanmu, membuat kamu jungkir balik, tapi ntar habis di buat perasaan gundah banget, tapi tetap aja nanti dia datang lagi gitu. Nah, emang dia kayak gitu sih. Ini sepertinya untuk kalian nih seperti ada acara yang, kalau ini masih tahun 2021 di mana ini masih ada corona, kecuali Anda sudah di luar tahun 2021 ya. Pokoknya ini adalah masa di mana kamu perginya tuh, atau kamu ketemu dengan, bisa aja ketemu online gitu ya, di Zoom atau di mana gitu. Maksudnya bicara online sama teman-teman gitu ya, dari komunitas atau apa. Tapi ini seperti kayak lagi pergi bareng ya, bersama dengan banyak orang, dan di situ kamu dan dia akhirnya ketemu dan akhirnya berbincang gitu. And then di sini ada King of Pentacles. Oke, si King of Pentacles di sini sih kayaknya dia Oke, King of Pentacles dan Four of Swords. Nah, di sini nih kelihatan. Lagian dari awalnya juga sudah King of Cups kan, di sini King of Pentacles. Nah, di sini kelihatan kalau dia sudah mulai menunjukkan pesonanya gitu, dengan senyumnya, mungkin dengan menunjukkan kehebatan dia atau skill dia gitu. Tapi dirimu yang kayak udah deh gitu. Lihat deh, ini kodok yang di sini dia pegang, dia kayak matanya tertutup, dia pegang satu buah pedang. Ini artinya sudah enggak gitu. Oh gitu, oh ya udah gitu. Ini dirimu yang nolak yo. Jadi dirimu ini lihat ya, di sini ada The High Priestess, di sini ada The Hermit. Artinya apa? Sebenarnya sama-sama. Dari dia juga dia mulai merasa kayak, oh ya udah deh, aku sekarang udah suka sama kamu, aku tunjukin perasaanku deh. Kalau kamu, ya udah deh, kamu selama ini juga nggak pernah suka sama aku, ya udah deh gitu. Jadi kamu ya udah deh, dia juga ya udah deh, dia udah deketin kamu tetap. Jadi emang ternyata di pikiranmu tuh masih seperti kayak dia nggak bakalan suka sama kamu. Jadi kamu juga nggak bisa meyakinkan diri kalau dia ini sebenarnya lagi PDKT-in kamu. Kamu nganggap dia seperti kayak lagi ya cuman sekedar aja gitu. Tambah Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles ini di sini melambangkan kalau dia sedang, istilah kata dia melihat dirimu nih sebagai sosok yang mesti bisa mendapatkan apa ya? Maksudnya dia melihat dirimu sebagai sosok yang pasti bisa nerima dia gitu loh. Dia pede ya, dia pede kamu pasti bisa nerima dia gitu. Padahal sebenarnya ya belum tentu juga, careless ya kan. Secara dirimu kemarin udah nolak Eke gitu. Tapi sebenarnya kayak gini sih. Di sini ada salah pahaman juga dari dirimu. Pada saat dia deketin dirimu juga yang merasa kayak nggak mau kegeeran gitu. Tapi ya namanya siapa tahu kan, namanya juga perasaan ya. Oke lah, jadi seperti itu. Jadi ya nanti akhirnya kamu juga sadar dia mendekatimu, cuman memang dirimu yang merasa kayak penungguanmu udah terlalu lama. Ya jadi ya udah gitu aja dulu, jalani dulu dalam artian ya nggak mau terlalu terburu-buru ngambil kesimpulan gitu. Oke lah, itu dari saya, terima kasih.
Semoga bisa membantu untuk video beli kartu kali ini. Dan yang mendengarkan versi audionya nanti ada di Spotify dan Apple Podcast. Dan untuk kalian yang baru sekali di channel Z, jangan lupa follow Instagram Z @monlikeaffirmation, nyalakan lonceng bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Dan juga untuk kalian yang mau follow TikTok Z Monlike Affirmation. Oke, ya nomor WhatsApp untuk personal reading ada di deskripsi, ada line juga. Z pamit dulu, semoga berbahagia selalu. Like, subscribe, dan share video ini. Semoga kalian suka. Dan semoga ini bisa membantu tidak hanya kalian, tapi juga orang-orang terdekat kalian. Z pamit dulu, bye-bye.